Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi waswahbihi ajmain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Caswati Rasmi Pratiwi, mahasiswi dari STAI Darussalam Kunir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah baku. Selanjutnya, poin-poin yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang pengertian karya ilmiah menurut para ahli, ada ciri bahasa keilmuan karya ilmiah, ada tujuan penulisan karya ilmiah, ada manfaat kegiatan penulisan karya ilmiah. Yang selanjutnya ada prinsip penulisan karya ilmiah, ada juga etika dalam penulisan karya ilmiah, dan ada juga proses berpikir ilmiah. Yang terakhir itu ada syarat-syarat ilmiah. Nah, memasuki poin yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah menurut Muqayyad D. Brotowijiji tahun 1998 dalam bukunya yaitu halaman 15-16. Beliau mengatakan bahwa pengertian karya ilmiah itu sendiri ada beberapa poin. Yang poin pertama itu ada menyajikan fakta secara objektif, poin kedua mengemukakan segala uraian dengan kejujuran, poin ketiga disusun secara sistematis, poin keempat cenderung bersikap induktif, poin kelima bertolak dari suatu hipotesis tertentu, poin keenam menghindarkan tindakan manipulatif, dan poin terakhir itu bersifat ekspositoris atau memaparkan, menerangkan, menjelaskan suatu topik yang berupa informasi dengan urut, jelas, dan detail maupun argumentatif. Poin yang selanjutnya itu ada ciri bahasa keilmuan karya ilmiah. Itu yang pertama ada tidak ambigu ya atau bermakna ganda. Yang kedua tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Yang ketiga menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, dan paragraf. Yang keempat menggunakan istilah keilmuan, dan yang terakhir itu rasional, artinya penulis harus menunjukkan atau menonjolkan pikiran yang logis. Poin yang ketiga itu ada tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Itu ada 3 ya tujuannya. Yang pertama itu sebagai sarana pembelajaran untuk menyajikan nilai-nilai praktis maupun nilai teoritis hasil pengkajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, sarana untuk memperkaya keilmuan dan memperkaya paradigma keilmuan. Yang ketiga itu menjadi sarana penunjang pengembangan diri mahasiswa. Nah, poin yang selanjutnya itu ada manfaat kegiatan penulisan karya ilmiah. Itu ada 3. Yang pertama, sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan, kemampuan pikir untuk mengingat atau menyimpan seluruh pengalaman sangat terbatas. Yang kedua, itu untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Yang ketiga, sarana untuk berkomunikasi. Melalui kegiatan menulis, kita dapat menata berbagai informasi yang ada kalanya bertentangan dan berseberangan. Sebelumnya mohon maaf bila dalam pembuatan video ini ada suara-suara yang mengganggu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ada prinsip penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, yang kedua syarat-syarat karya ilmiah, dan yang terakhir proses berpikir karya ilmiah. Selanjutnya, etika dalam penulisan karya ilmiah, itu yang pertama akurat dalam menulis, jujur dalam menulis, menjunjung tinggi tanggung jawab kerjakan sesuai deadline, tidak boleh mengubah fakta dengan dugaan, tidak boleh menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan ambiguitas, tidak boleh menggunakan ide orang lain tanpa memberikan keterangan secara jelas, tidak boleh melanggar hak cipta, tidak memanipulasi data atau grafik, dan yang terakhir tidak memasukkan dugaan pribadi dalam laporan. Yang selanjutnya itu ada proses berpikir ilmiah, itu ada 3. Yang pertama itu berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif, dan yang terakhir berpikir ilmiah. Dan poin yang terakhir itu ada syarat-syarat karya ilmiah, ada
6 syarat ya teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya pembahasan bersifat objektif sesuai dengan fakta. Yang selanjutnya mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya. Yang selanjutnya penyajian dan pemecahan masalah menggunakan metode tertentu. Dan yang terakhir poin yang selanjutnya itu bahasa yang digunakan lengkap, terperinci, teratur, dan cermat. Dan poin yang terakhir itu bahasa yang digunakan harus jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan itu ada pada diri saya sendiri. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian tadi banyak kekurangan atau banyak penjelasan-penjelasan yang teman-teman belum paham. Mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung nanti ke saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.